Sebuah film action pastinya seru banget buat kalian tonton dan memang penuh hal menarik yang dibagikan di setiap story-nya itu ya. Nah, kali ini masih dalam sebuah film seru lagi yang bakal ada di genre action dengan meneruskan part 2 dari updatean film action terbaru di akhir tahun 2022 ini. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gua lagi di sini di konten rekomendasi 5 film yang bakal seru-seru semua, men. So, buat kalian yang pengen nonton film action akhir tahun, bisa siapin note-nya buat catat judul film seru yang ada di video ini. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan dan juga reviewannya, silakan like dan juga subscribe channelnya ini ya. Oke, daripada lama-lama lagi, mari langsung aja kita masuk ke list film yang pertama. Pembuka di sini bakal ada salah satu film yang seru dari genre action dengan tema yang memang menjadi idola oleh semua pecinta film, yakni anti-hero. Black Adam berlatar pada 5.000 tahun yang lalu setelah seorang pria yang dianugerahi dengan kekuatan maha kuasa dari dewa-dewa Mesir terpaksa untuk disegel dan dipenjara dengan sangat kejam. Kini pria tersebut yang diberi nama Black Adam telah dibebaskan dan siap untuk melepaskan sebuah bentuk keadilannya di dunia modern ini. Awal premier filmnya ini diputar di bioskop, orang-orang sangat excited banget men sama Black Adam. Dan bilang kalau film anti-hero ini bakal mengobati luka yang Suicide Squad berikan gitu. Tapi nyatanya, ya bisa kalian tonton sendiri lah ya. Gue sih nggak masalah sama ini film. Nyatanya gue masih fun-fun aja gitu pas nonton film ini. Cuma memang ada beberapa faktor yang bikin filmnya ini kurang menarik di pasaran. Yap, salah satunya adalah karakterisasi yang kurang badass, men. Kalau kalian nonton film anti-hero yang sejenisnya selain Morbius ataupun Venom ini ya, contohnya kayak film Deadpool lah, bisa sukses dengan karakterisasi atau humor darknya si Wade ini. Atau ada Watchmen dengan kemisteriusannya si Rorschach ataupun kengeriannya si Ozymandias yang kelihatan mantep lah ya. Mereka semua punya aura karakter yang sangat-sangat mencekam dan sangat kental banget, men. Dan itu yang gak diberikan di film ini gitu. Selain itu, yang paling parah yang ada di film ini yaitu ada di CGI-nya, men. Wong sekelas Hollywood kok bisa gitu ya punya CGI yang kasarnya bukan main. Asli cuy, bakal sangat kerasa banget kasarnya. Udah CGI-nya kacau, karakterisasinya hancur. Aduh, Bang The Rock sangat tryhard banget sih di film ini. Semangat Bang The Rock. Mungkin gue merekomendasikan film ini untuk terkhusus buat para fans film superhero aja kali ya. Jadi buat kalian yang gak suka film superhero, hindari film ini ya. Black Adam tayang perdana pada 19 Oktober tahun 2022 dengan sebuah rating di 6,7 situs IMDb dan di-vote dari 150.000 penonton serta juga mendapatkan sebuah label PG-13. Untuk yang ini bakal datang dari sebuah sequel film misteri detektif yang juga terkenal dengan cerita yang baru dan juga petualangan penuh action yang juga sangat seru. Enola Holmes 2 berlanjut dari kisah seorang detektif sewaan yang periang bernama Enola Holmes yang telah mendapatkan sebuah kasus resmi pertamanya untuk menemukan seorang gadis yang juga hilang. Mungkin buat kalian para penggemar dari film Holmes bakal suka dengan film yang satu ini. Ataupun buat kalian yang pernah nonton film pertamanya, harus wajib banget nonton sequelnya ini. Ceritanya bakal punya cerita yang fresh dengan ciri khas yang gak lepas dari film-film Holmes lainnya. Adapun update penting di genre actionnya yang semakin kesini semakin lebih intens dan juga semakin lebih teratur. Millie Bobby Brown tentu bakal masih sama memerankan karakter Enola. Yang seperti gua review sebelumnya, dia sangat-sangat pas banget memerankan perannya ini. Overall, filmnya ini not bad, gue suka dan ini film rekomen banget buat kalian tonton kalau udah nonton film yang pertamanya itu ya. By the way, filmnya ada di layanan streaming Netflix, jadi buruan kalian kesana. Enola Holmes 2 tayang perdana pada 4 November tahun 2022 dan mendapatkan rating sebesar 6,8 di situs IMDb dengan voting dari 58.000 penonton serta di label di film PG-13. Next bakal ada sebuah film yang sangat-sangat berbeda dibandingkan dengan film-film action sebelumnya dengan membawa sebuah story true event yang juga seru. The Woman King menceritakan tentang sebuah sejarah epik yang terinspirasi oleh sebuah true event yang terjadi di salah satu negara terkuat di Afrika bernama Kerajaan Dahomey pada abad ke-18 dan juga ke-19. Gue personally memang kurang suka sama film ini ya, karena memang gue agak kurang menyukai gitu sebuah film dengan action yang sangat nanggungnya kayak gini. Kenapa bisa gue katakan nanggung? Mungkin bisa kalian simak sendiri lah ya filmnya ini. Udah ketara juga sih di trailernya.
So, film ini rekomen apa enggak bang? Kalau kalian tanya ke gua, film ini masih rekomen lah buat kalian tonton. Apalagi buat kalian yang lagi cari sebuah film action dengan main lead karakter cewek yang kental abis. Ini sih juaranya ya. Viola Davis sangat bersinar terang di film ini, aktingnya adalah salah satu yang bisa menyelamatkan film ini dari cibiran para kritikus film. The Woman King tayang perdana pada 5 Oktober tahun 2022 yang juga punya rating not bad sebesar 6,7 di situs IMDb dan di-vote 35.000 penonton serta berlabel PG-13. Mari masuk ke dalam sebuah film dark dari genre action lagi yang mana penuh dengan aura ketegangan yang penuh intens di sepanjang 2 jam filmnya ini diputar. Lu berawal dari sebuah badai yang sedang mengamuk, ada seorang gadis muda yang telah diculik tanpa jejak. Ibu dari gadis muda itu meminta bantuan kepada seorang wanita misterius untuk bisa menyelamatkan anaknya dari penculik yang sangat aneh. Seperti yang gue bilang di awal, film ini bakal bersetting dari sebuah action dark dengan dibalut thriller yang bikin ngeri para penontonnya, men. Apalagi dengan cerita misterinya membuat filmnya ini semakin lebih gelap dibandingkan dengan film-film action yang ada di akhir tahun 2022 ini. Sinematografi yang bakal bikin kalian adem pun tergambarkan dengan mantep di sini, dimana kalian bakal dimanjakan dengan suasana hutan hujan yang entah kenapa bikin gue sendiri tenang gitu ya. Untuk dari segi cast-nya, mungkin buat kalian yang jarang nonton film masih asing banget dengan cast-nya ini. Tapi jangan salah loh, mereka memerankan dengan sangat baik dan juga sangat keren. Gue sendiri sangat enjoy banget nonton film ini meskipun ada beberapa plot hole yang bikin gue risih, tapi filmnya masih worth it lah buat kalian tonton. So yang mau nonton filmnya, buruan tonton di layanan streaming Netflix. Lu sendiri tayang perdana pada 23 September tahun 2022 dengan punya rating sebesar 6,1 di situs IMDb dan di-vote dari 23.000 penonton serta di label film R. Terakhir ini bakal gue kasih film action paling terbaik yang gue tonton di akhir tahun ini, men. Dengan base dari film war, film ini langsung bikin gue tercengang. All Quiet on the Western Front berkisah mengenai pengalaman penakutkan yang dialami oleh seorang prajurit muda dari Jerman di front barat selama Perang Dunia Pertama. Well, buat kalian yang lagi nyari film-film sadness tapi masih pengen nonton film action, mungkin harus banget nonton film ini sih. Ceritanya bakal punya cerita yang gak biasa di film-film action maupun war lainnya dengan mengadaptasi dari sebuah cerita Perang Dunia Pertama yang memang sangat kelam dan penuh dengan hal tak terduga. Film ini juga menjadi sebuah pengingat yang sangat-sangat menyedihkan tentang kesia-siaan dari sebuah arti kata perang. Gue personally sebagai penggemar, reviewer, ataupun serta penikmat film, sangat-sangat merekomendasikan film ini buat kalian tonton. Dan buat kalian yang penasaran, filmnya ada di Netflix ya. All Quiet on the Western Front tayang perdana pada 22 Oktober tahun 2022 dengan rating yang tinggi sebesar 7,8 di situs IMDb, serta di-vote dari 88.000 penonton dan di label film R. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film action terbaru di akhir tahun 2022 part 2 yang bisa gue share hari ini. Hopefully film-filmnya bisa langsung kalian tonton di layanan streaming favorit kalian ya. Buat yang mau request film terbaru yang lainnya, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini. Like juga videonya jika kalian suka, dan kalau nggak suka kalian bisa subscribe aja dulu channelnya ya. Sekian dari gue di konten update rekomendasi film hari ini. Selamat menonton and see you in the next film.